Halo warga Jakarta, kembali lagi di Ngobrolin COVID-19. Angka kasus positif dan klaster keluarga masih tinggi di Jakarta. Butuh kedisiplinan dan kesadaran dari tiap individu dan keluarga sama-sama bertanggung jawab menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Di episode Ngobrolin COVID-19 kali ini, kita akan bincang-bincang dengan suami istri yang menjadi penyintas COVID-19. Seperti apa kisahnya dan pengalamannya? Mari kita saksikan. Baik warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama Mas Farobi dan juga Mbak Sela yang kita bertemu secara virtual melalui aplikasi Zoom. Selamat siang Mas Farobi dan juga Mbak Sela. Selamat siang Mbak Amin. Saat dinyatakan nih Mas Mbak, dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 itu apakah dengan gejala atau tanpa gejala atau bagaimana? Jadi gejala awalnya sebetulnya demam bergantian gitu. Sela tes antigen waktu itu karena di kantornya ada yang dinyatakan positif, tapi tidak pernah berinteraksi langsung. Jadi hasil Sela negatif, tapi setelah ngantar Sela antigen itu saya malamnya demam gitu. Sela baru 2 hari setelah itu demam. Kami masih positif thinking kalau kami sama-sama kecapean. Demam biasa. Demam biasa, kecapean. Karena belum ada gejala lain ya. Di minggu pertama itu jadi demam terus lemas gitu. Sempat tenggorokan juga kering, pas bangun tidur kering, terus abis itu agak sakit juga ya, agak sakit. Tapi saya juga masih positive thinking pas waktu itu mungkin saya kena radang karena sebelumnya pernah merasakan seperti itu, gitu. Sampai hari Jumat itu penciuman saya kok dari pagi nggak cuma apa-apa ya, hampa banget. Akhirnya ya udah deh, kita sepakat buat hari Sabtu tes. Jadi 1 minggu setelah demam. Nah, hari Jumat itu saya demam kedua kali. Oh, oke. Tadinya sudah agak reda gitu. Hari Jumat balik panas 38, hampir 39 malah tinggi. Jadi gejalanya seperti itu Mbak Tami. Perawatan yang dijalani apa tuh? Apakah dilakukan di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri di rumah? Kami ke rumah sakit ini Kebayoran Lama yang kebetulan itu pusat ini ya, penanganan COVID juga salah satu pusatnya. Di situ dites, kemudian di ronsen, dan hasilnya cukup setelah keluar ya, itu kami dihubungi oleh salah satu dokter dan hasilnya cukup isolasi mandiri. Karena dikategorikan ringan. Sempat kesulitan nggak sih ketika melakukan isolasi mandiri? Apakah ada bantuan dari tetangga, misalnya tetangga kos begitu ya, atau dari puskesmas yang memantau perkembangan kalian gitu? Kebetulan karena tetangga kos itu di situ tidak terlalu banyak kamarnya dan tetangga yang ada di situ sedang pulang kampung. Kebetulan juga, jadi ya kami sedikit lega karena sedang kosong. Untuk makanan kami mengandalkan ojek online kayak gitu. Jadi keluar hanya sekedar mengambil makanan gitu. Jadi ya cenderung lebih mandiri. Setelah 2 minggu lebih kami mengabari kembali ke dokter yang di Rumah Sakit Kebayoran dan itu tidak perlu untuk swab ulang PCR lagi. Apa masih ada efek-efek atau sisa-sisa yang mungkin yang pernah terasa pada saat terjangkit COVID-19 dan masih dirasakan sampai saat ini tuh masih ada kah? Kebetulan kemarin emang gejala kami berdua cukup beda sih ya Pak ya. Jadi kalau Farobi itu lebih ke nyerang badan mungkin ya, kayak capek, pegel, terus kemudian linu, pusing gitu, kayak gitu. Jadi lebih ke badan. Kalau saya cenderung sehat-sehat saja, namun indera penciuman sama perasa itu terganggu. Jadi saya masih ada rasa kayak agak kurang peka setelah COVID gitu. Setelah 3 minggu itu tidak ada efek yang masih menyisa sih sebetulnya. Badan juga sudah normal, tidak ada pusing.
Yang saya rasakan agak berat itu pusing, jadi itu datang pergi gitu. Kadang terasa berat, kemudian hilang, kemudian tiba-tiba datang lagi gitu. Tapi setelah itu tidak ada sama sekali. Mungkin warga Jakarta juga bisa mengambil hikmah ya dari kisahnya atau pengalamannya Mas Farobi dan juga Mbak Sela. Ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan nih ke masyarakat, terutama mungkin anak-anak muda begitu ya, supaya lebih bisa menjaga diri, supaya lebih bisa disiplin lagi dalam menerapkan protokol kesehatan karena sakit COVID itu tidak enak. Kami masih melihat banyak sekali teman-teman terutama yang muda masih nongkrong di kafe dengan bebas, dengan tidak bermasker gitu. Ya sebisa mungkin tetap mengurangi nongkrong-nongkrong di kafe, di tempat-tempat berkumpul, tempat publik gitu. Dan itu selalu aware sih ketika ada gejala demam pun, jadi harus benar-benar sadar, oh kenapa nih harus cepat-cepat isolasi, karena kami kemarin sempat selalu positive thinking tapi ternyata itu adalah COVID gitu. Mungkin ada yang sudah capek pakai masker ketika keluar. Benar. Itu kami mohon untuk tetap memakai masker dan menerapkan protokol, dan ya itu tadi dengan berhati-hati pun kita masih bisa terjangkit, masih bisa terinfeksi, apalagi yang sudah tidak menerapkan protokol itu gitu. Apalagi sekarang banyak juga yang OTG seperti itu, makanya kita harus lebih waspada sih. Terima kasih banyak Mas Mbak untuk waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke warga Jakarta, segitu dulu ya ngobrolin COVID-19 kali ini. Perlu kerja bersama untuk mengakhiri pandemi ini. Ambil peranmu untuk mencegah penyebarannya. Utamakan tetap di rumah saja kalau tidak ada keperluan yang benar-benar mendesak. Tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.